Pep Guardiola ikut mengomentari perihal isu transfer Xabi Alonso melatih Chelsea ya. Di mana Guardiola mengakui jarang membahas klub lain tapi untuk Xabi Alonso ia tidak ragu memberi pujian tinggi ya. Dia pelatih luar biasa. Saya mengenalnya dengan baik sejak dulu. Dia selalu penasaran, selalu ingin belajar. Dari dulu sudah terlihat bahwa dia punya mentalitas untuk jadi pelatih top ya. Menurut menurut Pep, Alonso punya keunggulan dalam mengembangkan pemain muda dan membangun tim dengan energi serta kecerdasan ya. Hal itu sudah terlihat jelas saat menangani Bayer Leverkusen. Dengan skuad muda seperti Chelsea, mereka butuh pelatih seperti itu. Tapi pemain juga harus mau terbuka, mau belajar, dan mengikuti ide yang diberikan oleh Xabi Alonso. Ia juga sempat menyinggung Enzo Maresca, yang menurutnya sempat menunjukkan performa yang sangat bagus ya. Meski keputusan klub setelahnya adalah hal yang jauh berbeda. Sebagai penutup, Pep memberi pernyataan yang cukup tegas. Kalau musim panas nanti Xabi tersedia dan tidak ada klub yang mengambilnya, berarti ada yang salah. Something wrong berarti ya dari Pep Guardiola. Jadi lagi dan lagi ini sangat menarik, kali ini pandangan tentang Xabi ke Chelsea datang dari Pep Guardiola ya. Dimana dulu Pep Guardiola itu pernah melatih Xabi Alonso ketika di Bayern Munchen ya. Dan Xabi Alonso itu termasuk sosok yang benar-benar layak untuk jadi pelatih karena dia sudah membuktikan dirinya bersama Bayer Leverkusen ya kan. Siapa yang nggak tahu ya, Bayer Leverkusen berhasil merusak dominasi Bayern Munchen ya, menjuarai Bundesliga, dan tidak hanya menjuarai Bundesliga tetapi invincible ya di Bundesliga, tidak pernah terkalahkan satu musim bersama Bayer Leverkusen, sehingga prestasi yang menakjubkan tersebut membawa Xabi Alonso dilirik oleh mantan klubnya yaitu Real Madrid. Namun lagi dan lagi Real Madrid tidak berhasil mengimbangi metode yang diberikan oleh Xabi Alonso. Bahkan ada berita yang menarik yang sempat viral akhir-akhir ini ya. Jadi dulu ketika Xabi Alonso sedang memberikan instruksi dan juga arahan kepada semua skuad Real Madrid, Vinicius Junior itu ketiduran guys. Ini udah kayak anggota DPR di Indonesia aja ya kan, Vinicius ini ya. Sehingga hal itu, dan dari situ konflik antara Xabi Alonso dan juga Vinicius itu dimulai ya. Bahkan Xabi itu sempat ada rencana untuk tidak memainkan Vinicius Junior di klub World Cup kala itu, tetapi Real Madrid sedang mengalami badai cedera dan akhirnya mau nggak mau Xabi Alonso memainkan Vinicius Junior. Dan banyak sekali footage ya yang menampilkan bahwa ekspresi Xabi ketika melihat Vini itu kayak orang yang nggak senang gitu kan, sehingga ya dari sinilah konflik internal terjadi antara Xabi Alonso dan juga Vini. Dan situasi yang seperti digambarkan oleh Pep Guardiola, jika klub ingin merekrut Xabi dan ingin mencapai kesuksesan bersama Xabi Alonso, maka klubnya juga harus ingin beradaptasi dengan sistem yang Xabi Alonso bawa ya. Karena salah satu keunggulan Xabi Alonso itu bisa mengembangkan pemain muda, potensi pemain muda menjadi lebih bagus ya. Karena di Leverkusen sendiri kan berhasil mencetak nama-nama besar ya seperti Jeremy Frimpong, ada Florian Wirtz juga, dan sebagian besar dari skuad yang ada di Bayer Leverkusen yang pernah dilatih oleh Xabi Alonso gitu kan. Sehingga ya kalau nanti dia bisa melatih Chelsea, apalagi Chelsea sekarang kan skuadnya banyak sekali pemain mudanya ya. Yaitu benar-benar cocok lah untuk mendatangkan Xabi Alonso. Meskipun ya lagi dan lagi banyak sekali yang mengatakan bahwa masa legend Liverpool melatih Chelsea, ya seharusnya Xabi Alonso itu balik lagi ke Chelsea, ke Liverpool dong. Tetapi dalam dunia bisnis ya, apalagi ini kan ibaratnya info lokernya datang dari Chelsea, ya mau gimana lagi, ya itu salah dari Liverpoolnya, kenapa nggak gercep ya, kenapa masih ada wacana ingin mempertahankan Arne Slot atau segala macam, sehingga kalau ada tawaran yang menggiurkan dari Chelsea ya kenapa tidak diambil oleh Xabi Alonso. Apalagi Chelsea itu setelah kalah dari Nottingham Forest ya, 6 kali kekalahan beruntun itu benar-benar sesuatu yang sangat buruk bagi Chelsea.
Banyak sekali legend mereka yang mengatakan ya, antara itu Didier Drogba, Thierry Henry, dan juga Frank Lampard sepakat mengatakan hal yang sama bahwa Chelsea sudah kehilangan jati diri mereka ya. Mereka sudah terbiasa dengan kekalahan, dan pendapat yang paling menohok itu datang dari Didier Drogba ya. Entah kenapa kok Chelsea itu sekarang bahkan pelatih yang masih magang aja bisa melatih Chelsea, ini kan aneh ya. Padahal dulu Chelsea itu sangat selektif dalam memilih pelatih dan juga memilih pemainnya. Seakan-akan sekarang di bawah pimpinan Todd Boehly itu Chelsea sudah menjadi klub baru ya. Bahkan dari siapa, bukan Henry, John Terry sama Lampard mengatakan bahwa ini seperti bukan Chelsea yang saya kenal dulu dengan situasi Chelsea yang sekarang ya. Kalau sampai di musim ini terlewatkan sosok Xabi Alonso itu, tidak ada klub yang mau merekrutnya, berarti benar kata Pep ya, ada yang salah gitu kan. Dan Chelsea benar-benar ya sudah melobi Antonio Conte, tetapi Antonio Conte belum memberikan respon. Sudah melobi Cesc Fabregas. Cesc Fabregas memiliki ketertarikan dan juga manajemen Como juga memberikan lampu hijau, tetapi tidak ada negosiasi lanjutan nih dengan Cesc Fabregas ya. Karena Cesc Fabregas juga ingin bertahan di Como kan. Dan ini kali ini dengan Xabi Alonso sudah memberikan pintu, ada beberapa persyaratan yang sudah diajukan juga sama Xabi, tinggal nanti gimana nih ibaratnya, apakah manajemen Chelsea akan meng-ACC segala persyaratan yang sudah diajukan oleh Xabi, atau justru menoleh ke opsi pelatih yang lainnya ya guys ya. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, ada juga pendapat yang lumayan ekstrim ya, datang dari sosok legenda Bayern Munchen dan juga timnas Jerman, yaitu kiper legendaris mereka, Oliver Kahn, memberi pandangannya soal kemungkinan Jurgen Klopp ke Real Madrid ya. Menurut Oliver Kahn, saya tidak yakin saya akan mengambil pekerjaan itu jika berada di posisinya Klopp. Dia adalah pelatih yang bekerja dengan sistem yang sangat jelas, sementara Madrid itu berbeda. Di sana isinya adalah kumpulan individu dan para superstar yang tidak terlalu mudah mengikuti satu konsep tertentu. Kita sudah melihat hal seperti itu sebelumnya, bahkan dengan Xabi Alonso. Dan kali ini ibaratnya warning ya dari Oliver Kahn kepada Jurgen Klopp bahwa, "Ah, jangan ngide lah, jangan terlalu ambil resiko buat jadi pelatih Real Madrid," gitu kan. Karena memang dirasa tidak akan cocok. Bener-bener ya, kalau untuk Real Madrid sendiri memang tidak pernah cocok mendatangkan pelatih yang membawa sistem atau membawa metode yang khas dengan pelatihnya. Karena kesuksesan besar Real Madrid justru ketika dilatih sama pelatih seperti Zinedine Zidane, seperti Carlo Ancelotti, di mana dikenal miskin taktik tetapi bisa menjaga chemistry ruang ganti. Ya mungkin yang dibutuhkan oleh Real Madrid adalah pelatih seperti itu ya, yang bisa menjaga kestabilan dari para skuad atau para pemainnya. Kalau untuk sosok Klopp sendiri, dia kan tipikal pelatih yang membawa sistem ya. Dia juga ibaratnya si pemain itu harus dipaksa bekerja keras. Kayaknya antara Jurgen Klopp dan juga Xabi Alonso itu memiliki tipikal yang sama ya. Dia itu tipikal pelatih yang bisa nge-build up, bisa nge-restruktur skuad gitu kan. Ibaratnya bisa membuat skuad yang biasa saja jadi luar biasa, bisa mengubah pemain yang out of nowhere gitu kan, yang tidak orang yang tahu jadi pemain yang hebat, bisa memoles potensi-potensi tersebut. Nah, sama juga kayak Luis Enrique bisa membawa sistem. Makanya Luis Enrique itu kan sukses justru ketika Mbappe udah out dari PSG kan. Nah, ini juga sama nih sama Jurgen Klopp. Jadi tidak cocok. Justru kalau menurut gue pribadi ya, Jurgen Klopp itu cocoknya kalau melatih Atletico Madrid, guys. Jujur aja ya, makanya waktu itu ada sebuah statement yang menarik bahwa Jurgen Klopp mengisyaratkan bahwa jika dia akan melatih lagi, salah satu klub yang dia minati adalah Atletico Madrid, bukan Real Madrid ya. Sehingga ini sebuah kepedulian yang luar biasa dari Oliver Kahn untuk memberi peringatan ya kepada Jurgen Klopp untuk tidak melatih atau tidak mengambil tawaran job dari Real Madrid. Tetapi sampai ya untuk isu rumor Klopp ke Real Madrid, sampai-sampai legend mereka yaitu Toni Kroos itu ikut membujuk ya.
untuk ikut membujuk Jurgen Klopp melatih Real Madrid. Dan bisa jadi nanti kalau ia sepakat, ya yang akan jadi asistennya itu Toni Kroos. Itu keinginan dari semua Madridista ya, bahwa mereka ingin dilatih oleh sosok Jurgen Klopp, di mana asistennya adalah legenda mereka sendiri yaitu Toni Kroos. Makanya transfer dari Real Madrid itu bukan transfer pemain yang panas, tetapi transfer pelatihnya ya. Siapakah yang akan menjadi pelatih Real Madrid musim depan? Apalagi musim ini hanya menyisakan tinggal 1 bulan lagi ya sebelum Piala Dunia. Nanti transfernya akan menggila lagi setelah musim ini berakhir ya. Karena ya harus segera diumumkan siapa yang akan menjadi pelatih berikutnya supaya klub memiliki waktu untuk membangun ulang skuad mereka ya menjadi skuad yang lebih baru lagi gitu guys. Nah kalau menurut kalian gimana nih guys pandangan tentang Xabi Alonso ke Chelsea dan juga pandangan tentang klub ke Real Madrid. Kalau menurut kalian nih, kita bahas dari Xabi Alonso dulu. Jujur kalau menurut gue ya, demi kepentingan dunia sepak bola, demi kepentingan IPL agar tetap ramai setelah ditinggal oleh Pep Guardiola, gue mendukung penuh Xabi Alonso untuk melatih Chelsea. Karena memang mungkin musim depan itu yang akan menjadi pesaing kuat mendapatkan titel juara IPL adalah Manchester United dan juga Chelsea. Kalau Chelsea dilatih oleh Xabi ya, sangat menarik. Apalagi nanti big match antara Chelsea melawan Liverpool itu tensinya akan makin panas karena legenda mereka sendiri yaitu Xabi Alonso justru melatih tim lawan, tim rival yaitu Chelsea ya. Ini sangat menarik banget makanya sangat ditunggulah keputusan akhirnya akan seperti apa ya. Kita akan ikut pantau, jadi buat teman-teman yang suka sama konten-konten berita seperti ini, pantau terus konten-konten kita di Sliding Tackle karena kita akan menyajikan update terbaru dari situasi transfer, dari berita-berita terkini dan semua halnya ya. Dan ada fakta-fakta sejarah juga. Tapi coba dong gue mau tanya ya, menurut kalian, kalian setuju nggak nih kalau misal Xabi Alonso gabung ke Chelsea? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.